Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan bahas ya beberapa hal terkait dengan eh, feedback ya terkait dengan draft akhir manuskrip. Oke, yang pertama ini saya ingin eh, sebentar ini kok. Pertama abstrak ya. Nah, abstrak ini kalau saya lihat ya, pada abstrak ini seringkali abstrak itu terlalu panjang di bagian latar belakang. Nah, sebenarnya latar belakang cukup satu kalimat saja. Kemudian tidak disebutkan, malah tujuan penelitiannya nggak disebutkan. Atau malah disebutkan berkali-kali di abstrak. Ya, jadi malah jadi bingung ini. Pertama tujuannya ini, nanti setelah menjelaskan metodologi nanti ada tujuan lagi. Itu ada itu. Saya amati di artikel draft manuskrip yang Anda buat ya. Kemudian belum ada penjelasan terkait dengan metodologi. Ini saya lihat itu belum ada penjelasan terkait metodologi. Maksudnya ya partisipannya berapa. Misal itu loh yang saya tulis di bawahnya ini. Jumlah partisipan ini harus disebutkan berapa jumlahnya. Nah itu nggak disebutkan. Harus ada ini. Jumlahnya berapa itu minimal itu. Kemudian belum ada hubungan antara result dan tujuan penelitian di abstrak. Misalnya tujuan penelitiannya apa, hasilnya apa. Jadi misalnya tujuannya ada dua ya, hasilnya dijelaskan harus ada dua. Nah, itu pertama abstrak. Saya minta nanti kalian untuk revisi itu ya. Kemudian yang pendahuluan. Paragraf pertama di introduction sebaiknya paragraf yang dibuat sendiri oleh penulis terkait dengan background discourse. Saya lihat ada yang paragraf pertama itu malah hanya kutipan dari referensi apa begitu, dari artikel jurnal atau apa begitu. Jadi langsung sebut referensinya. Jadi tidak boleh seperti itu. Paragraf pertama itu harus paragraf sendiri. Boleh mengutip tapi tidak semua paragraf, satu paragraf itu dari situ enggak. Ya, malah mengutip banyak boleh. Jadi mengutip banyak dari sudah ada penelitian tentang ini dan ini gitu ya. Saya amati ini, nanti saya minta paragraf pertama direvisi. Jangan hanya mengutip satu artikel saja. Ya. Jadi harus kalimat sendiri. Ya. Menjelaskan terkait dengan judul dan permasalahan ya. Yang kedua, pada pendahuluan belum adanya latar belakang penelitian ini dilakukan setelah mengkaji kajian-kajian kritis. Ini masih terkait dengan nomor satu ya. Dari penelitian sebelumnya yang meneliti topik yang sama. Nah ini, jadi paragraf pertama itu belum ada kajian kritis penelitian sebelumnya. Jadi menjelaskan riset gap. Ya, riset gapmu itu apa? Itu belum dijelas, belum ada di sini. Cuma kelas kita. Kemudian eh, yang ketiga, belum adanya resource overview terkait kajian kritis hasil penelitian oleh peneliti lain terkait topik yang diteliti. Referensi terkait resource overview masih sangat kurang. Tidak boleh hanya satu atau tiga artikel saja. Ya, jadi tidak boleh hanya satu atau tiga artikel ini. Jadi kalau bisa ya 10 artikel gitu loh, atau 15 artikel gitu sudah. Resource overview itu kan yang harusnya yang banyak ini di pendahuluan ini ya. Tidak bisa hanya satu atau tiga ya. Keempat, tujuan penelitian tidak ditemukan di paragraf terakhir di introduction. Malah adanya research question, nah itu tidak boleh. Ya, makanya 5 itu jangan tulis research question di paragraf terakhir dengan beberapa research question dengan angka-angkanya. Maksudnya gini, research question satu ini, dua tidak boleh kayak gitu. Hindari penggunaan numbering and bulleting. Jadi tidak boleh menggunakan numbering untuk menjelaskan. Misalnya research question satu ini, dua ini tidak boleh. Atau ada menjelaskan
macam-macam media pembelajaran audio, satu ini tidak boleh, itu semua harus dalam paragraf ya, tidak boleh seperti. Makanya itu numbering namanya. Bulleting itu strip atau bulat itu untuk menjelaskan juga tidak boleh. Ya, ini terkait dengan apa? Pendahuluan. Kemudian metodologi. Belum adanya penjelasan konkret terkait partisipan. Dari universitas apa itu harus dijelaskan itu. Di dalam metodologi. Jadi partisipannya berapa, samplingnya apa, seperti apa. Nah, itu jelaskan dari universitas apa gitu. Tidak bisa langsung Anda tulis jumlahnya ini, tapi tidak ada penjelasan universitas. Dua, jelaskan instrumennya apa dan apa isi instrumen tersebut, ringkasnya saja, itu Anda jelaskan. Jadi Anda jelaskan, oh instrumennya kuesioner, pertanyaannya tentang ini, gitu loh. Singkatnya aja, kayak apa. Itu Anda jelaskan ya di metodologi. Kemudian result ya. Tadi saya lihat tuh ada yang menuliskan partisipan seperti gender, kemudian umur, dan lain-lain, itu malah di result. Nah ini salah. Maka itu harus dibetulkan ya. Tidak boleh ada penjelasan terkait dengan apa partisipan itu di result. Nah itu tidak boleh. Yang kedua, result sebaiknya dipisah dengan discussion. Ini yang saya amati tidak dipisah. Jadi misalnya result and discussion, di bawahnya harus ada judul lagi, result begitu. Tidak langsung menjelaskan. Ya. Jadi result and discussion, nanti bawahnya itu harus ada result apa isinya, discussion apa isinya gitu. Saya lihat kok enggak ditulis itu, result apa, yang mana, discussion yang mana begitu. Result sebaiknya dipisah dengan discussion. Di bawah heading result, tadi yang saya sampaikan ya. Nomor 3, pastikan figure atau chart dibuat dari fitur chart di Microsoft Word. Bukan asal copy paste dari chart di Google Form Result. Nah ini yang saya amati. Masih ada itu. Ya, masih ada yang nggak buat apa charts dari fitur Microsoft Word. Ya. Sebenarnya mudah. Nanti ini saya ajari ya bagaimana membuat charts dari Microsoft Word yang mudah ya. Kemudian discussion ya. Pada discussion tidak perlu dituliskan judul seperti comparison and contrast, strength elimination dan implication, tidak perlu. Itu hanya penulis saja yang tahu, oh itu tentang ini. Enggak perlu ditulis. Langsung saja dalam paragraf ya. Saya amati ada yang nulis itu. Mungkin malah mayoritas. Ya. Tidak boleh ada tulisan itu, comparison and contrast. Jadi langsung aja discussion tuh langsung paragraf gitu. Tidak usah Anda jelaskan, oh ini comparison and contrast, ini strength and limitation, tidak perlu. Ya. Kemudian simpulan. Sebaiknya simpulan dalam 1 atau 2 paragraf, tapi meliputi ringkasan hasil penelitian dan implikasinya saja. Nah ini. Tapi tidak perlu ditulis, oh ini ringkasannya, ini implikasinya, tidak perlu. Dan terakhir, referensi. Pastikan jumlah referensi itu minimal 20 artikel jurnal atau buku referensi. Tapi lebih banyak artikel jurnalnya ya. Dan artikel jurnal itu jangan jurnal yang abal-abal, maksudnya tidak terakreditasi Sinta, jangan. Pastikan jurnal itu terakreditasi Sinta. Baik Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya. Syukur-syukur jurnal itu jurnal Scopus. Elsevier misalnya, Francis and Taylor, jurnal apa banyak lah yang Scopus ya. Jangan kutip koran, majalah, Wikipedia atau website yang enggak jelas. Kutipan utamanya dari artikel jurnal bereputasi. Nah ini yang saya amati. Kemudian saya ingin jelaskan terkait dengan, dan nanti Anda tanya nanti setelah ini ya, saya akan. Nah,
Jadi begini, Anda bisa download ya, apa itu, bisa download, bentar. Excel-nya ya. Jadi di Google Form itu kira-kira sudah tahu belum cara download ini apa Excel di Google Form? Halo, Anda sudah tahu belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini misalnya ya, saya sudah download ini. Ini yang punya saya ini ya. Ini kan saya sudah ngambil dari Google Form. Anda lihat ini. Nah, bagaimana kita bisa membuat ini menjadi grafik? Sebenarnya mudah, kita blok saja ini, ya. Kita blok, ya kan? Kemudian kita pilih saja di sini insert, kemudian recommended charts. Nah, kalau kadang ini nggak bisa kan, kadang nggak bisa memang. Tapi secara umum, coba kita misalnya ini ya, saya ambil yang ada yang kosong. Ini how much time misalnya ya. Nah, ini saya klik recommended charts. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini grafiknya ini kelihatan enggak dari sana? Nah, Kelihatan, Sir. ini kan kalau saya tampilkan di sini kan grafiknya enggak kelihatan. Ini kita hapus saja. Ya, kita hapus saja enggak apa-apa. Setelah itu apa? Kita kopas saja ini. Sebentar. Saya tunjukkan gini aja deh, biar Anda kelihatan ini. Nah, coba Anda kelihatan enggak ini? Datanya ini kan kelihatan ini. Ini kalau nanti kita copy, ini kita copy aja. Kita copy tabelnya ini ke tabel yang baru. Ya, kita copy. Kadang kan nggak mau dia. Kita copy ini ke tabel yang baru, kita kopas ke sini, ya kan? Ini kan ada muncul ini. Nah, kemudian kita blok saja ini, kemudian kita klik insert recommended charts. Dia akan muncul seperti ini. Langsung kita oke. Ini sudah langsung muncul. Tinggal Anda tambahkan saja judulnya. Ya kan? Ini misalnya how much nah, kita copy aja ini. Sheet 2 atau tadi. Nah, misalnya ini. Ini kan kalau how much time do you typically send, ini menjadi the duration of spending, the duration of using digital tools, misalnya begitu. Ini kan bisa kita ganti nih, the duration of using ini sampai terakhir. Nah, seperti ini kan bisa. Nah, kita masukkan di sini. Ini udah jadi nih. Tinggal kalau Anda ingin, Anda kemarin buatnya seperti apa? Halo? Tabel, Pak. Pakai tabel. Kalau mau pakai begini bisa juga, pakai tabel juga bisa ini. Ini kan ada tabelnya. Jadi di kopas saja dari hasil ini dikopas. Kopas, kalau nanti tidak muncul baru di kopas lagi. Ini pasti bisa kok. Misalnya ini ya. Ini kan nanti nggak muncul ini. Saya kopas ini ya. Saya insert recommended charts. Ini kan nggak muncul ini. Ya kan? Ada masalah memang, ada yang nggak muncul ya Anda buat manual. Nanti dilihat ini berapa. Tapi daripada kita menghitung ya, misalnya ini significant impact berapa, ini kan repot ini. Kita oke aja. Nah ini kan nggak muncul ini tabelnya seperti ini. Nah kita kopas saja ini. Kita buat di form yang baru, kemudian kita buat insert recommended chart. Baru dia akan muncul seperti ini. Cuman di sini ada ABCD-nya, maka kalau ingin tidak ada ABCD-nya ini dihilangkan aja. Kalau punya saya ini kita hilangkan ABCD ini. Nanti juga hasilnya akan hilang itu
ABCD-nya. Nah, seperti itu. Ini kita insert lagi recommended charge. Nah, ini udah bisa kan? Tinggal nanti kalau ingin diganti, tinggal apa? Quick layout ini. Oh, saya ingin ada angkanya. Oh, berarti saya pilih yang ini. Kalau Anda ingin apa? Charge yang lain bisa juga. Ya, Anda ganti charge. Boleh ini. Apa? Ada di mana? Oh, ini yang atas ini ya. Change apa? Charge type itu. Anda ingin yang pakai pi, bisa juga yang seperti ini. Ya, saya rasa itu. Kemudian yang terakhir ya, Anda submit ke jurnal. Ini kan sudah ada yang submit itu di jurnal, tapi belum menambahkan penulis kedua. Penulis kedua itu saya. Nanti caranya gimana? Kalau Anda submit ke jurnal, ini misalnya ya, saya beri tutorial kan di Vision ya. Di semua jurnal sama juga itu sebenarnya. Nanti baru setelah ini saya buka tanya jawab ya. Nah, ini ada kemarin yang apa? Ngirim ke Vision juga ini. Saya lagi cak nilai itu belum ini, saya belum tentukan itu. Ini misalnya ya yang ada di Vision ya, ada yang dari mahasiswa juga yang submit ini. Nah, di sini kan penulisnya, author-nya kan cuma satu ini. Harusnya dua. Makanya di sini harus edit metadata. Waktu Anda submit itu kan ada ditanya author siapa. Di sini bisa tambahkan author di sini. Add author. Maka author yang kedua, pertama ini, nanti yang kedua ini Anda isi. Namanya siapa, ini tulis manual. Berarti saya nanti, David Rizal. Emailnya ini bukan ini, tetapi @walisongo. Ya kan? URL-nya nanti Anda cari di apa Google apa nanti kan bisa Anda cari begini URL-nya ya di Kopas di situ URL untuk Google sebentar ini kok error ya Google Scholar namanya ini kan ada ini nah ini udah ketemu tinggal Kopas atasnya ini Kopas Anda masukkan di apa itu namanya metadata ini URL terus ini Indonesia udah itu aja yang Anda isi pertama nama oh ini nama tengah Anda ada ya first name last name email URL itu diisi sama affiliation ini UIN Walisongo Semarang ditulis lengkap ya Universitas Islam Negeri Walisongo udah gitu aja kalau mau tambah Semarang ya boleh juga Semarang nah ini Indonesia ini ditulis jadi Anda itu ngisinya kalau mau nambah author itu pertama first name last name email URL itu Google Scholar-nya afiliasi itu universitasnya ya Indonesia udah itu aja langsung save ya seperti itu oke ya ini nggak usah saya save ya sekarang tanya jawab silakan kalau ada yang ingin bertanya ada yang mau tanya enggak